Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur masih menghirup udara yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekarang ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus
Kaulah Tuhan yang layak untuk kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kaulah Allah yang hidup, Kaulah Allah yang perkasa, yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Oh, layak untuk disembah. Kau Yesus yang layak untuk dipuji. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Salam keluarga HCC yang diberkati Tuhan dimanapun berada pada saat ini, bahkan pemirsa yang sedang menyaksikan Worship From Home edisi Saat Teduh. Saat ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Betapa kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau telah memberikan kami kesempatan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini. Biarlah hikmat dan pengertian menjadi kami semua, sehingga apa yang kami dengar Tuhan benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, ini doa syukur kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yohanes 5 ayat 1 dan 9 itu berbicara tentang bagaimana orang yang sakit yang begitu lama ia alami. Saya mau katakan bahwa kisah ini menceritakan tentang orang yang sakit yang sudah cukup lama. Segala cara pasti ia telah lakukan, bahkan sampai ia tidak masuk akal pun kadang ia lakukan. Kalau orang yang mengalami sakit yang begitu lama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau orang yang memiliki kemampuan, kemampuan keuangan, pasti dia akan berobat ke luar negeri, berbagai macam cara ia lakukan. Namun bagaimana dengan mereka yang tidak punya kemampuan keuangan, apalagi kalau tidak ada yang menolong? Dari kisah ini kita akan belajar bahwa pada saat itu orang ini mengalami sakit yang begitu lama, dan orang seperti ini ditemukan di tepi kolam Bethesda dalam perikop yang kita baca. Keampuhan kolam tadi, kolam Bethesda ini tidak lagi diragukan, kata firman Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa sewaktu-waktu malaikat Tuhan itu turun ke kolam itu dan menggoncang airnya, dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesuai goncangan itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Arti Bethesda yaitu rumah anugerah. Namun tidak semua orang mendapatkan anugerah di kolam itu, termasuk orang yang sudah 38 sakit itu, 38 tahun ia sakit. Karena senantiasa orang lain terlebih dahulu masuk kolam. Karena dengan ia selama 38 tahun, selalu saja orang lain yang lebih dahulu masuk di kolam anugerah pada saat itu Bethesda. Sampai pada suatu saat dia berjumpa seorang pribadi, yaitu Yesus, yang mampu memberikan dia anugerah yang sejati. Ketika Yesus singgah di kolam Bethesda dan berjumpa dengan orang itu, ada 3 hal yang kita perhatikan dengan sikap Yesus ketika berjumpa orang sakit itu. Ada 3 hal yang menjadi pengajaran pada saat ini ketika Yesus berjumpa dengan orang sakit pada saat itu. Yang pertama, di saat Yesus melihat orang itu
ia tidak menutup mata. Artinya ada belas kasih yang terjadi dalam hati Yesus. Yesus tidak membuang muka atau pura-pura tidak melihat orang itu. Yohanes mencatat bahwa Yesus melihat orang itu. Orang lain mungkin tidak ada yang pernah melihat orang, apalagi mau menolongnya. Tidak ada yang pernah memperhatikan atau sekedar memandangnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saudara hari ini susah, bahkan sakit seperti orang ini, bila saudara tidak ada yang menolong, tidak ada yang melihat saudara, tetapi kita harus yakin bahwa penderitaan kita ada Tuhan yang memperhatikan kita. Seringkali juga ini terjadi bagi kita semua. Kita sudah berhadapan dengan orang yang sakit, kita sudah melihat orang yang sakit, tetapi kita selalu menutup mata kita untuk tidak menolongnya, untuk tidak membantunya. Tapi dari gambaran ini kita melihat bahwa Yesus tidak pernah menutup mata. Ini memberikan suatu pengajaran bahwa yakinlah bahwa dalam hidup kita Tuhan tidak pernah menutup mata atas apa yang kita alami, atas apa yang sedang kita jalani. Tuhan selalu memandang kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dikatakan mengetahui keadaannya. Dalam kemahatauannya Tuhan, Yesus mengetahui secara lengkap dan menyeluruh keberadaan orang sakit itu. Pada saat itu, ia tidak hanya melihat, tetapi ia tahu seluruh keadaannya, batinnya maupun fisiknya. Tuhan itu maha tahu. Nah, kalau kita mau memperhatikan hal ini, yakinlah apapun keadaan kita hari ini, bukan hanya di luarnya Tuhan tahu, tetapi bagian yang terdalam pun Tuhan tahu. Jadi tidak ada yang perlu kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kalau orang-orang lain di sekeliling kita tidak tahu atau tidak mau tahu dengan keadaan kita, saya mau katakan bahwa dalam kesusahan kita, Yesus selalu ada. Yesus selalu tahu apa yang kita alami. Dan yang ketiga, Yesus menyapa orang sakit itu. Yesus bertanya pada saat itu, maukah engkau sembuh? Dari jawaban si sakit, kalau kita di perikop ini, dia mengakui akan ketidakberdayaannya. Ia turun ke kolam senantiasa selalu didahului orang lain. Di samping itu dia tidak ada orang yang membantu dan menolongnya. Dia berbagai macam usaha yang dia lakukan, saudaraku, dan seolah tiada harapan. Dia diajak hari itu pada saat Yesus bertanya, Tuhan mengajak dia untuk memfokuskan pandangannya kepada Yesus. Satu harapan yang tinggal pada Yesus yang ada di depannya. Dia benar-benar diajak oleh Tuhan untuk memfokuskan pandangannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalannya, ia mendapatkan kekuatan ilahi. Sehingga saat itu juga ia mendapatkan suatu mujizat, ia mengangkat tempat tidur dan berjalan. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita mulai fokus kepada Tuhan, percayalah, mujizat pasti terjadi. 38 tahun orang ini tidak pernah berjalan, tetapi kita melihat ada kekuatan ilahi yang menyembuhkan dia dan memberi kekuatan sehingga ia mampu berjalan. Kolam Bethesda tidak bisa memberikan dia anugerah, tetapi Yesus telah memberikan dia anugerah yang sejati. Dari gambaran ini kita mendapatkan suatu pengajaran bahwa apapun yang kita lakukan, hanya Kristuslah yang adalah anugerah yang nyata dalam hidup kita. Kita bersyukur punya Allah yang sangat luar biasa, yang hebat. Mungkin kita mengalami penderitaan begitu lamanya, tapi saya mau katakan bahwa kalau hari-hari sebelumnya kita tidak pernah ditolong Tuhan, mungkin pada saat itu kita tidak memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Kita terlalu berharap kepada orang lain. Kita terlalu berharap apa yang kita miliki. Kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sampai kita tidak mengalami jawaban-jawaban atau kita tidak mengalami pemulihan. Tapi saya mau katakan bahwa belajar tentang
orang yang sakit ini. Di saat ia fokuskan pandangannya kepada Yesus, ia mendapatkan mujizat. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Alkitab mencatat ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tidak ada respon yang lain, tetapi ia sangat bersyukur kepada Tuhan. Artinya responnya sangat positif. Ia sangat bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, sampai orang-orang di sekitarnya termasuk orang Farisi menegur dia pada saat itu karena ia sembuh pada hari Sabat. Tetapi kita melihat dia sungguh bersyukur karena Yesus telah memulihkan dia. Kalau ada di antara kita berada pada situasi seperti ini, saya mau katakan bahwa pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Penghiburan kita hanya di dalam Yesus. Yesus selalu mau menolong kita dari setiap permasalahan kita dan menyembuhkan kita. Tapi kadang kita yang menutup pintu masuk bagi Tuhan untuk menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita dipulihkan, di saat kita disembuhkan, di saat kita diampuni oleh Tuhan, janganlah kita berbuat dosa lagi. Janganlah kita melakukan pelanggaran lagi. Tetapi mau katakan bahwa biarlah hari-hari ini kita terus berusaha untuk memperbaiki hidup kita, menjadi kesaksian bagi semua orang. Percayalah bahwa satu hal yang harus kita pegang, bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Setiap doa kita pasti dijawab di saat kita fokus kepadanya. Terpujilah nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena pengajaran kebenaran firman-Mu lewat kisah ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan, Engkau bawa kami Tuhan untuk membawa pandangan kami, memfokuskan hati kami, memfokuskan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Bahkan kami menjadi pribadi yang bisa bersaksi di luar sana Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang terbesar yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.